warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ahibbai rahimani rahimakumullahu jami'an. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Beliau mulai dengan menyebut nama Allah dan beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua al-amalu bih, mengamalkannya setelah kita memahami tentang Allah, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka wajib kita mengamalkan apa yang kita ketahui daripada ilmu tersebut. Dan ini merupakan konsekuensi ilmu. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah mendakwahkannya, menyampaikannya. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adha, sabar atas segala musibah atau penderitaan ketika mendakwahkan serta mengamalkan apa yang menjadi perintah dan larangan di dalamnya. Ahibbai rahimani rahimakumullahu jami'an. Pada hari yang mulia ini, pada pagi yang mulia ini, kita akan membahas tentang as-sabru 'alal adha, yakni sabar atas gangguan dan penderitaan dalam menjalankan dakwah dan dalam menuntut ilmu. As-sabru, sebagaimana Syekh Shalih bin Utsaimin jelaskan dalam kitabnya yang mulia ini, habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar adalah menahan diri untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuha an ma'siyatillah, dan menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habsuha 'anit tasakhut min aqdarillah, serta menahan diri dari rasa tidak ridha terhadap ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa yahbisun nafsa 'anit tasakhut wat tadajjur wal malal, maka ia menahan jiwanya dari sikap tasakhut, mengeluh, wat tadajjur, merasa bosan, wal malal, serta jengkel.
Wa yakunu daiman nasyitan fid da'wah ila dinillahi wa in uziya. Dan dia senantiasa bersemangat dalam berdakwah kepada agama Allah meskipun dia disakiti. Ini yang disebut dengan as-sabru 'alal adha fihi. Sabar dalam menahan penderitaan maupun gangguan ketika mendakwahkan serta menuntut ilmu. Saudaraku, dakwah ini bukanlah karpet merah yang semua orang bisa melakukan begitu saja tanpa ilmu. Wajib dia bersabar dalam upaya menuntut ilmu melalui proses-proses dalam menuntut ilmu. Mungkin dia harus keluar biaya, tenaga dan pikiran. Dia harus korbankan waktunya. Dia lawan dirinya dari rasa malas, rasa enggan untuk datang ke majelis ilmu. Ini adalah di antara upaya-upaya kita untuk senantiasa istiqomah dan bersabar dalam menahan gangguan dan cobaan dalam kita menuntut ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Utsaimin di sini adalah as-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar adalah menahan diri untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan membutuhkan kesabaran. Tanpa adanya kesabaran maka tidak ada seorang pun yang mampu melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ini diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Bis-sabri dengan kesabaran dan salat. Artinya saudaraku, bahwa pertama mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita tetap bersabar dalam upaya melakukan ketaatan kepada Allah wa an ma'siyatillah, dan menjauhi perkara-perkara di mana kita bisa jadi bermaksiat kepada Allah di dalamnya. Kita juga harus bersabar dalam menjauhi segala bentuk kemungkaran. Wa habsuha 'anit tasakhut min aqdarillah, dan menahan diri agar tidak mengingkari atau merasa tidak ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu daiman nasyitan fid da'wah ila dinillah wa in uziya, maka dia senantiasa semangat dalam mendakwahkan agama ini, dalam menuntut ilmu agama ini. Walaupun dia disakiti, dihina, dimarginalkan, dianggap minoritas, dianggap menyelisih keumuman manusia. Lianna uziyatad da'in ilal khairi min tabi'atil bashar illa man hadallah. Karena menyakiti para dai, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, adalah merupakan tabiat atau sifat kebanyakan manusia, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah atas mereka. Coba lihat perjuangan para nabi dan rasul. Tidaklah mereka berdakwah kecuali mereka dihina, dimaki, bahkan mereka dianggap gila, dianggap mengada-ada, dusta. Dan ini kebanyakan orang seperti itu, menghina para dai. Karena mungkin para dai tidaklah kaya sebagaimana mereka. Mereka menghinakan. Engkau tidaklah memiliki apa-apa, bagaimana engkau berdakwah? Dan ini dijadikan barometer sosial di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah dai itu harus kaya dulu baru berdakwah. Ini tidak mungkin seperti itu, saudaraku. Kemudian di antara gangguan-gangguan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya orang yang melakukan ketaatan dan mengajak ketaatan itu mereka labeli dengan label-label yang tidak pantas. Kayaknya ente aja yang aroma surga, yang lainnya tidak. Banyak. Emang ente tidak kerja, cuman dakwah doang. Ini banyak sekali yang menyebabkan para dai itu diintimidasi dan disakiti. Dan ini biasa. Bukan perkara yang luar biasa, sebagaimana para nabi dan rasul mengalami hal yang sama. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablik, dan sungguh telah didustakan para rasul-rasul sebelum engkau.
fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Akan tapi mereka para rasul dan para nabi bersabar atas kedustaan yang mereka lakukan, wa uzu, dan atas gangguan yang mereka alami. Atahum hatta atahum nasruna, hingga datang kepada mereka pertolongan kami. Para nabi dan para rasul, kita lihat perjuangan mereka dalam berdakwah yang butuhkan waktu tahun demi tahun, masa demi masa yang begitu panjang. Kendati pun mereka dihina, diintimidasi, mereka tetap bersabar dalam berdakwah. Dan manusia pada saat tersebut kudzibu, mendustakan. Kemudian wa auzu, bahkan para nabi dan rasul mereka itu disakiti. Saudaraku rahimani rahimakumullah, wa kullama quyatil uziyah qurban nasr. Ketahuilah, semakin berat gangguan yang dihadapi, maka semakin dekat datangnya pertolongan dari Allah. Saudaraku, musibah yang menimpa kita dalam menyampaikan ilmu, dalam menuntut ilmu, baik kekurangan harta, ya, gangguan dan cobaan yang silih berganti, ini menjadi sebab dekatnya datangnya pertolongan Allah, dengan catatan kita tetap bersabar. Walaysa an-nasru mukhtassan bi an yansara al-insanu fi hayatihi wa yara athara da'watihi qad tahaqqaqa. Pertolongan itu tidak terbatas, ya, pada seorang yang ditolong ketika dia masih hidup saja, hingga ia bisa menyaksikan hasil dakwahnya terwujud. Bukan hanya di dunia saja pertolongan tersebut, saudaraku. Ya. Balin nasru yakunu walau ba'da mauti. Akan tetapi pertolongan dari Allah akan diberikan kepadanya hingga dia telah meninggal dunia pun Allah berikan pertolongan kepadanya. Apa dalilnya? Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan. Allah menjadikan di hati manusia menerima dakwahnya, lima da'i yang didakwahkan kepadanya, wa akhdan bihi wa tamassukan, dan mereka pun mengamalkannya serta berpegang teguh dengan dakwahnya walaupun dia telah meninggal dunia. Ini bukti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas dakwah ini. Walaupun mungkin ketika masa hidup banyak orang yang menentang Anda, tapi demi mendengar cerita dari mulut ke mulut bahwa si fulan dulu telah mengingatkan seperti ini, menasihati seperti ini, atau mungkin ada orang yang membuka cuplikan di media sosial berupa YouTube. Di sana terdapat nasihat-nasihat yang mulia. Kemudian manusia pun mengambilnya, mengamalkannya. Walaupun orangnya tersebut mungkin sudah meninggal dunia yang menyampaikan. Ini menunjukkan pertolongan Allah terhadap dakwah orang tersebut. Maka saudaraku rahimani rahimakumullah jami'an, jangan pernah enggan untuk berdakwah dan senantiasa engkau bersabar dalam jalan dakwah ini. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Fa inna hadza yu'tabaru nasran li hadza da'iyah wa in kana mayyitan. Sungguhnya hal tersebut termasuk pertolongan bagi dai walaupun ia telah meninggal dunia. Ini pertolongan dari Allah. Ternyata setelah dia meninggal dunia, orang pun berbondong-bondong untuk mengikuti dakwahnya. Saudaraku rahimani rahimakumullah. Fa'ala da'iyah an yakuna sabiran ala da'watihi mustamirron biha. Oleh karenanya para dai hendaknya senantiasa bersabar dalam berdakwah dan terus-menerus melakukannya, jangan berputus asa. Mungkin pada satu waktu ada kesempitan, ada ketidakmampuan menyampaikannya,
tapi bukan harus berhenti sama sekali. Terus kita komitmen. Maka harapan kami kepada kita semuanya, khususnya kami, di musola yang mulia ini, kita mulai dakwah yang mulia ini, ba'da maghrib dan ba'da subuh. Harapan kita terus ini akan terjadi. Bukan karena adanya dunia yang didapatkan, bukan karena ingin tujuan tertentu, tapi inilah tanggung jawab dakwah yang merupakan kewajiban bagi orang yang berilmu untuk menyampaikan kepada manusia apa kebenaran yang sesungguhnya yang didasari pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mundur dan lemah, saudaraku. Siapapun yang menyampaikan, selama mereka menyampaikan al-haq dan kebenaran, dukung dakwah ini, saudaraku. Sisihkan waktu Anda. Dan ketahuilah, manusia-manusia yang akan datang berikutnya dari generasi-generasi kita, mereka akan melihat bagaimana dakwah ini berkembang dan bagaimana dakwah ini akan maju. Itu dimulai dari kita semuanya, saudaraku, hari ini di tempat yang mulia ini. Dan hal tersebut juga dilakukan oleh generasi-generasi awal dari kalangan para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama. Bahkan mungkin mereka tidak memiliki penerangan sebagaimana kita hari ini, tempat yang indah bagaimana hari ini. Mereka kadang berdakwah di bawah pohon. Mereka kadang berdakwah. Pada satu sisi ada api unggun yang menerangi mereka, bukanlah elektrik sebagaimana yang kita pada hari ini ada. Kita hari ini, Masya Allah, saudaraku, bergelimangan dengan bentuk kenikmatan yang luar biasa. Namun justru rasa malas, rasa enggan. Bahkan kita mendiskriminasi diri kita dan dakwah yang mulia ini. Wal'iyazubillah. Oleh karenanya Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan, fa'ala da'iyah an yakuna sabiran ala da'watih mustamirran fiha. Bagi para dai hendaknya mereka senantiasa sabar untuk berdakwah, mustamirran fiha, dan terus-menerus istiqomah dalam menjalankannya. Sabiran ala ma yad'u ilaih min dinillahi azza wa jalla. Sabar dalam menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan maha mulia. Sabiran ala ma ya'taridu da'watah, dan sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan yang menghalangi dakwahnya. Sabiran ala ma ya'taridu huwa minal aza, dan sabar dari berbagai macam gangguan yang menimpa dirinya. Ini saudara, berbagai macam cobaan yang tentunya menimpa satu sama lain itu berbeda. Kekurangan harta tidak harus mendiskriminasi kita untuk tidak berdakwah. Tetap berdakwah, saudaraku. Tidak memiliki fasilitas, ya cari kesempatan. Pada saat yang memang kita bisa pergi berdakwah, saudaraku. Jangan pernah putus semangat. Kemudian wahahumur rusul salawatullah wasalamuh alaihim uzu bil qali bil fi'li. Coba lihat mereka para rasul, ya, selawat dan salam atas mereka. Uzu bil qali wa bil fi'li. Mereka disakiti dengan ucapan dan perbuatan. Mereka dimaki, mereka difitnah, mereka disindir. Bahkan tidak cukup, ada yang mereka dilempar dengan batu, ada yang mereka disembarakan untuk dibunuh, ada yang mereka diusir dari kampung halamannya. Sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan kepada kita pada surah Az-Zariyat ayat yang ke-52, kadzalika ma atal ladina min qablihim. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang sebelum mereka. Min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Melainkan mereka berkata, qalu sahir, dia itu tukang sihir. Aw majnun, dia itu orang yang hilang akalnya.
Jadi saudaraku, kadang orang mengatakan kepada kita ketika menyampaikan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa kata mereka? Itu orang yang dangkal pikirannya. Bagaimana kita memahami Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ini dangkal katanya. Padahal itulah perintah dari Allah. Ya. Perintah dari Allah untuk kita mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi itulah cobaan yang dialami oleh para nabi dan rasul berupa ucapan dan perbuatan. Walakin 'ala da'iyah an yuqabila dzalika bis sabr. Akan tapi para dai harus menerima semua itu dengan kesabaran. Jangan putus asa. Dakwah ini bukan menjanjikan dunia sebagaimana seorang pengusaha. Bukan menjanjikan pujian sebagaimana orang yang di pilkada. Enggak. Kadang orang melihat ini siapa sih? Bahkan di satu tempat pernah saya disampaikan satu perkataan. Kalau berdakwah di sini, pertama kalau bukan haji nggak bisa. Yang kedua, kalau dia nggak punya harta, artinya orang kaya nggak didengar. Ini menjadi ucapan di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah seorang dai itu harus haji dulu dan harus kaya. Bukan. Dakwah itu enggak seperti itu, saudaraku. Masing-masing kita ini bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Di keluarga kita, tetaplah berdakwah. Siapa yang mau menegakkan amal ma'ruf di atas keluarga? Kalau kita sendiri tidak mau menegakkannya. Hari ini banyak orang tua yang lupa dengan sholat, lupa dengan puasa, lupa dengan kata-kata kebaikan. Dia pun terlena dan mengabaikan kewajiban hingga anaknya pun ikut. Tidak mau sholat, tidak mau beramal ma'ruf, bangga dengan kemaksiatan. Dan ini menjadi pemandangan sehari-hari kita. Kami di suatu tempat menyaksikan ada orang tua yang tidak mau sholat Jumat. Ada orang tua yang tidak mau menaikkan sholat 5 waktu. Anak-anaknya saya tanya, kenapa kamu gak sholat? Nak? Dia lihat orang tuanya gak sholat. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Apa yang mau diwariskan? Wal'iyazubillah. Wanzur ila qaulillahi azza wa jalla li rasulih. Perhatikan apa yang Allah sebutkan. Ya. Sampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu secara berangsur-angsur. Kanal muntazir an yuqala fashkur ni'mata rabbik. Yang diharapkan dari ayat ini adalah ucapan maka bersyukurlah atas nikmat Tuhanmu. Ini yang diharapkan. Walakinnahu azza wa jalla qala, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah terhadap ketetapan Allah. Bersabar bukan disebutkan fashkur ni'mata rabbik. Bersyukurlah atas nikmat Rabbmu. Tapi Allah katakan fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu. Artinya bahwa saudaraku rahimani rahimakumullah jami'an. Wa fi hadza isyaratun ila anna kullaman qama bihadzal Qur'an. Ini merupakan isyarat bagi setiap orang yang menegakkan dan membawa ajaran Al-Qur'an, fala budda an yanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Pasti akan mengalami berbagai ujian yang menuntut kesabaran ketika dia mempelajari Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, memahami Al-Quran. Butuh kesabaran. Maka Allah katakan fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah engkau atas ketetapan Tuhanmu. Bahwa mempelajari agama ini tidak mudah. Butuh waktu, butuh proses. Bahwa menyampaikan Al-Quran ini banyak gangguannya, banyak rintangannya.
skala kecil dalam keluarga, anak tidak mau dan enggan, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Maka yahtaju ila sabrin, membutuhkan kesabaran. Wanzur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qamuhu fa'admau. Ya. Coba lihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dipukul oleh kaumnya. Fa'admau, hingga tubuh beliau berdarah. Wa huwa yamsahu damma an wajhi wa yaqul, seraya beliau menghapus dan mengusap darah yang mengalir di wajahnya dan mengatakan, apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini kisah terjadi di Taif ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta suaka kepada mereka dari gangguan, ya, dari siksaan orang-orang musyrik dan upaya orang-orang kafir ingin menyakiti mereka. Tapi justru yang beliau dapatkan bukannya suaka atau perlindungan, tapi justru mereka dilempar batu. Hingga apa yang terjadi? Beliau pun berdarah di wajahnya seraya mengusap. Dan pada saat tersebut berkata malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya beliau membutuhkan bantuan, tapi beliau mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidaklah mengetahui. Hingga mereka melakukan perkara ini. Penuh kelembutan, penuh kesabaran dan penuh hikmah. Bukan justru mencaci maki. Bukan justru malah menentang. Sabar saudaraku. Dalam berdakwah itu tidak langsung orang bisa menerima begitu saja. Fa'ala da'iyah an yakuna sabiran muhtasiban. Oleh karenanya para dai harus bersabar dan mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah. Bahwa apa yang kita lakukan, khususnya bagi para dai, tidak ada yang sia-sia saudaraku. Jikalau engkau tidak mendapatkan dunia, Allah berikan surga dan ganjaran yang besar ketika di dunia berupa pahala dan kebaikan serta pertolongan. Jadi dalam berdakwah, jangan hanya mengejar nominal. Jangan hanya mengejar janji-janji dunia, jangan. Tidak boleh seperti itu saudaraku. Dakwah tidak boleh dibangun atas dasar seperti ini. Hilang keikhlasan. Tapi bangunlah dakwah karena memang betul-betul engkau ingin berdakwah karena Allah. Ingin menyampaikan kalimatullah. Sehingga engkau pun akan menjelma menjadi seorang da'i pada lingkungan kecilmu, di keluargamu. Engkau tidak melihat kemungkaran kecuali engkau ingatkan anakmu. Engkau tidak biarkan mereka selama engkau bersama mereka. Engkau akan sampaikan dan nasihati mereka di atas kebaikan. Ini yang ingin kita bangun saudaraku. Sehingga masyarakat Islam itu peka terhadap kemungkaran. Mereka pun mencegahnya. Peka terhadap kebaikan. Mereka pun ingin menunaikan serta berlomba-lomba di atasnya. Wasabru salasatu aksamin. Dan kesabaran itu ada 3 macam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin dalam kitabnya ini. Awalan sabrun ala ta'atillah. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Anda harus sabar saudaraku. Ya kadang selesai sholat kita kepengen buru-buru. Seolah-olah tidak ada waktu kecuali semuanya untuk uang. Ya. Enggak seperti itu. Antum zikir dululah. Sendiri-sendiri. Ya. Kemudian tunaikan sholat sunnah setelahnya. Jika memang setelah sholat tersebut ada sholat sunnah. Sabar dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan sholat, dalam menuntut ilmu, dalam berpuasa, dalam memerintahkan amal ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Itu butuh kesabaran.
Kalau nggak sabar nggak mungkin terjadi, saudaraku. Antum kalau nggak sabar, kita tidak ada yang dekat di daerah ini. Ada yang letaknya sekian kilo, ada yang jaraknya sekian kilo. Mesti menaiki motor, kadang pun ada yang jalan kaki. Ya harus sabar. Adanya seperti itu, saudaraku. Yang kedua, sabrun an maharimillah. Bersabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Jangan terjerumus dalam kemaksiatan. Ketika berupaya untuk menjauhi kemungkaran dan segala bentuk kezaliman, antum harus bersabar. Kalau nggak bersabar, maka kita akan terjerumus di dalamnya. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi allati yujriha. Sabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah yang telah ditetapkan, yang telah berlaku. Jangan gampang berputus asa, jangan mencaci maki, jangan faktor kebetulan. Tidak ada faktor kebetulan dalam agama ini. Semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. In khaira khairan fa khairan, in syarra fa syarr. Jika sudah merupakan ketetapan yang baik, maka baik. Jika itu buruk, maka keburukan. Artinya bahwa tidak semua ketetapan itu kadang membuat kita suka dan bahagia. Tapi itulah nilai daripada kesabaran. Antum harus sabar dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan cobaan serta ujian tersebut. Karena hidup ini kadang diuji, kadang mendapatkan kebaikan, kadang diberikan nikmat. Itulah kehidupan ini. Semua berlaku atas dasar takdir dan ketetapan yang Allah telah tetapkan. Imma mimma la kasbalil ibadah fihi, baik berupa sesuatu yang terjadi di luar usaha dan kehendak manusia. Kita harus tetap bersabar terhadap ketetapan Allah. Wa imma mimma yujrihi Allahu ala aidi ba'dil ibad minal ida'i wal i'tida. Ataupun berupa gangguan dan kezaliman yang Allah jadikan terjadi melalui perbuatan sebagian manusia terhadap orang lain. Ini kita harus bersabar. Ahibai rahimani rahimakumullah jami'an, karena waktu jualah yang mengakhiri apa yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Intinya saudaraku, bersabarlah engkau dalam mentaati Allah. Bersabarlah engkau menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Dan bersabarlah engkau terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkhusus dalam berdakwah ini, tidaklah sebagaimana orang berjalan di atas karpet merah, penuh tepuk tangan dan pujian, atau penuh dengan sanjungan, serta penuh dengan reward atau tujuan-tujuan dunia, tidak. Tapi banyak sekali gangguan, onak dan duri sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa tetap bersabar di atas dakwah ini, dalam menuntut ilmu, dalam menjauhi kemaksiatan, dan dalam menghadapi ketetapan dan ketentuan dari Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.